Jadi, kami sedang dalam perjalanan untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM. Untuk alamat lengkapnya, kalian bisa lihat di video ini. Yang pertama, kita harus melewati wisata kuliner dan wahana bermain Palima. Dan kita akan melewati gerbang komplek perumahan Didis Permai Blok CD. Lalu, masuk komplek perumahan Didis Permai Blok AB. Nah, ini dia lokasinya, rumah nomor P4. Mari kita mulai wawancaranya. A few moments later. Jadi kami di sini sebagai mahasiswa akan mewawancarai salah satu pengusaha UMKM yang ada di Pontianak. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami pertanyakan kepada Bapak. Jadi kami akan melanjutkan pertanyaan. Yang pertama itu apa motivasi utama Bapak dalam memulai suatu usaha UMKM ini? Pertama, motivasinya adalah hidup, kelangsungan hidup ya. Karena di sini sebagai daerah yang berkembang, di dalam beberapa perjalanan hidup itu saya sempat singgah ke daerah-daerah lain, ke provinsi-provinsi lain. Saya merasa bahwa Pontianak adalah salah satu tempat yang lebih memberi kami jalan, lebih memberi kami kebebasan untuk berekspresi, dan tujuannya tak lain dan bukan adalah untuk kesejahteraan keluarga. Itu satu. Yang kedua, di dalam bidang saya ini sebagai produksi pakaian, itu pada saat itu sekitar tahun 96 itu masih kurang sekali gitu. Caranya apa nih? Bank atau jadi karena di dalam pada waktu itu agak kurang. Jadi saya berinisiatif, kenapa saya nggak coba? Itu motivasi saya, Pak. Dan di samping itu saya juga merangkul bila mana ada di lingkungan kami, sekitar kami yang mau belajar untuk bekerja sama gitu. Saya rasa itu. Terus yang kedua itu apa saja strategi yang digunakan untuk meningkatkan penjualan atau ekspansi pasar? Strategi ya, yang pasti promosi. Sekarang kan apalagi di zaman era digital, ya, kita harus mengikuti lah sekarang. Promo lewat sosial media, promo lewat klien, promo lewat status, dan walaupun saya menyadari saya kurang dalam hal teknologi, galtek, ibarat kata gagal teknologi ya, galtek ya. Tapi saya di sini mencoba untuk memasuki area situ, karena kita didukung oleh mungkin keluarga, anak istri yang mungkin lebih bisa menggunakan sosial media daripada saya sendiri. Saya itu. Terus yang ketiga itu bagaimana proses produksi atau pelayanan di usaha Bapak? Bagaimana proses produksi atau pelayanan? Produksi dan pelayanan itu saya rasa nomor satu. Memang itu berat banget di dalam pelayanan kami, di dalam produktivitas kami. Itu ada salah satu yang paling mengganggu saya, berat rasanya. Itu soal waktu. On time. Itu kata-kata yang sangat mudah diucapkan lah. Iya. On time. Tapi benar-benar itu sangat susah untuk diterapkan. Apalagi kami ini punya pihak pertama, punya pihak kedua, punya pihak ketiga. Pihak pertama adalah kita tanggung jawab sama owner. Yang kedua kita tanggung jawab dengan customer. Yang ketiga kita tanggung jawab sama karyawan. Nah itu tidak harus berjalan saling beriringan. Mungkin itu akan lebih baik, Bang. Itu sedang kami upayakan, Bang. Walaupun itu kami sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan berbelas tahun, dan itu sangat berat sekali, Bang. Karena kita selalu bekerja sama dengan orang yang berbeda. Mungkin karyawan saya 1-2 tahun kemudian berubah. Nah itu, Bang. Pertanyaannya sangat bagus sih, tapi mudah-mudahan jawaban saya juga tidak jelek ya, Bang ya. Saya rasa begitu. Terus apa saja kesulitan yang Bapak hadapi dalam mendapatkan modal atau akses pembiayaan? Sebenarnya akses pembiayaan itu mudah, Pak.
itu dalam kategori untuk UMKM yang benar-benar yang sangat real pada jalurnya. Artinya tidak ada bermasalah dengan pihak perbankan, ya kan? Itu akan sangat mudah. Dan itu kami juga pernah dibiayai oleh salah satu bank. Karena mungkin kami juga tidak bisa menjaga, akhirnya terpaksa kita harus sekarang berjalan sendiri, ya kan? Walaupun tanpa didukung oleh salah satu bank itu ataupun KN yang mendukung, tapi kami tetap berjalan toh. Karena ini kan UMKM kan tidak seperti perusahaan, tidak seperti PT. Walaupun kami ada CV, tapi skalanya kecil, hanya 500 kilo. Gitu. Saya rasa walaupun kita perlu, tapi kita belum sampai ke arah itu. Mungkin untuk kedepannya, kalau untuk mengembangkan, ada beberapa hal yang harus kita ke bank atau KN. Ini kan akan juga. Saya rasa seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menanggapi perubahan pasar atau kebutuhan konsumen? Perubahan pasar dan kebutuhan konsumen itu sangat benar-benar grafiknya sangat tajam ya. Dari mulai tahun 90-an, 2000-an sampai sekarang 2010 atas. Itu konsumen dan customer saya memang berbeda-beda. Dan saya mulai dari kecil sampai ke yang dewasa sampai ke yang tua. Dan itu kelihatannya berbeda-beda. Jadi kami harus punya inovasi dan terobosan. Kita tidak flat gitu. Kita walaupun kami tailor, tapi kami bukan tailor yang biasa. Gitu. Karena ada beberapa pejabat-pejabat teras yang kita pakai. Dan itu juga memerlukan pakaian yang benar-benar harus firm dipakai, ya kan? Harus sign, pokoknya harus lebih mementingkan itu. Jadi kami ada terobosan, kami harus ada inovasi untuk menghadapi pasar global atau customer yang mungkin luar biasa dalam berpakaian berfashion gitu ya. Dan kami juga ada satu selain kami UMKM, kami juga ada kami dilabeli sebagai konsultan fashion. Jadi orang kesini bukan hanya untuk membuat pakaian, tapi hanya konsul cara berpakaian yang bagus. Bagaimana? Selanjutnya, bagaimana Bapak mempertahankan pelanggan lama dan menarik pelanggan baru? Ini sangat berat, Mbak. Jujur aja, untuk mempertahankan satu pelanggan lebih berat daripada mencari 10 pelanggan baru. Untuk mempertahankan satu orang itu tadi jadi kebalikan sama pelayanan. Kami memperbaiki pelayanan supaya customer kita, pelanggan kita tidak kabur. Dan itu saya jaga sampai sekarang. Walaupun di dalam perjalanan itu kita selalu ada bersinggungan dengan masalah waktu ya. Kadang-kadang harusnya selesai hari ini, ternyata 2 hari kemudian yang selesai. Tapi sebelum itu kita pasti konfirmasi supaya orang tidak berpikir yang negatif terhadap kami. Selanjutnya, apa jenis pakaian yang paling banyak diminati para konsumen? Kami hampir seluruhnya, dari mulai fashion, dari mulai bridesmaid, dari mulai pakaian kantor sampai pakaian untuk casual. Jadi casual modis, sampai ke fashion wedding gitu. Itu yang kita produksi, yang banyak diminati. Hampir 90% sama, gitu, semua sama. Yang selanjutnya, bagaimana cara Bapak menentukan harga jual produk yang dihasilkan? Menentukan cara jual yang dihasilkan adalah dengan komunikasi. Kita komunikasi dengan klien, apa yang dimau, apa yang diminta, apa yang diinginkan, kita sesuaikan dengan budget. Kalau mereka oke, kita jalan. Kalau seandainya mereka kurang cocok, kita masih bisa nih, supaya orang yang udah datang ke kami jangan sampai pulang tidak hasil. Itu yang selalu kami tekankan. Dan saya pastikan
yang tadinya tidak jadi bikin, yang tadinya tidak berniat untuk bikin, kalau sudah ketemu sama kami, insya Allah akan jadi. Itu saya rasa itu. Mudah-mudahan jawaban saya ini sampai nanti pun tetap seperti itu. Tapi ada lagi? Mungkin cukup sampai situ ya wawancara kita, Pak. Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada salah satunya produk UMKM atau yang mengelola usaha UMKM yang ada di Pontianak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika mengganggu waktunya. Nah, saya rasa untuk ini kan tugas, Ya. kalian tugas. Kami sangat mendukung sama anak-anak yang berprogres. Kami sangat suka dengan anak-anak yang punya kemampuan, yang punya kemauan untuk berbuat pada hal-hal yang lebih baik. Jadi intinya begini, saya tambahkan sedikit. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara seperti ini akan memotivasi teman-teman mahasiswa bahwa berusaha itu tidak saja, tapi menangkap pangsa pasar itu yang bisa kalian gunakan untuk membuat nanti bisa setidak-tidaknya di sekeliling kalian itu berdampak. Itu Bang. Ya. Karena saya itu yang perlu saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang lebih baik untuk depannya. Ya. Oke? Sip. Ya, Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih.